Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rena Irawan dengan NPM 24100100182. Jadi pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir, yaitu project UAS. Jadi pada project UAS kali ini saya membuat program, yaitu program sederhana, yaitu sebuah game RPG ataupun di game yang melawan musuh seperti itu. Jadi nama project saya nama projectnya adalah Dunia Lain, dimana berceritakan tentang seorang pendosa yang dihukum lalu dikirim ke dunia lain dan disuruh ataupun diberi perintah untuk cepat tugasnya. Nah, yang pertama di sini tentu ada main dunianya. Ini adalah dimana di sini kelas main dunia adalah di kelas utama untuk menjalankan semua program yang kita punya. Setelah itu di sini ada di kelas pemain, dimana kelas pemain ini berisikan atribut yang dienkapsulasi agar tidak bisa digunakan semena-mena, agar hanya bisa digunakan di kelas ini tanpa misalnya di sini tidak digunakan di kelas, misalnya di kelas monster tidak bisa, kecuali dia mempunyai getter atau mempunyai seperti mutator, ubah ataupun konstruktor. Nah, untuk selanjutnya ada monster. Sama seperti pemain tadi, monster juga memiliki seperti ada konstruktor, asesor, dan mutator. Sebelum itu sini ada juga yaitu jenis monster. Apa bedanya monster dengan jenis monster? Di sini bedanya merupakan ini seperti misalnya di sini ada atribut awal dari monster, sedangkan jenis monster adalah monsternya. Seperti di sini kita lihat. Nah, ini merupakan dianakan dari seinduknya, ini metode induk utama di sini untuk untuk memberi perbedaan di antara misalnya monster 1 dan monster 2 ataupun 8. Sini kita akan coba langsung jalankan program dan langsung kita jelaskan. Di sini saya mengimport yaitu dua library. Yang pertama ada scanner untuk inputannya, dan untuk library kedua di sini saya menggunakan yaitu random. Mengapa saya menggunakan random? Karena di sini saya ingin untuk musuhnya ataupun monster yang kita lawan nanti akan random ataupun juga acak. Nah, seperti ini. Pada di sini kita mempunyai ada 3 tahapan, dari monster biasa, monster berbahaya, dan monster kehancuran. Di setiap area ini ada nama-nama monster. Seperti di monster biasa akan namanya ada di sini sebarisan ini. Sama dengan monster berbahaya. Untuk selanjutnya kita akan coba langsung jalankan agar kita bisa tahu alur atau jalannya. Pertama sini kita akan coba run file. Sini terlihat jelas ini merupakan prolognya ataupun cerita awalnya sebelum kita akan memulai di permainannya. Jadi di sini dia menceritakan di awal ceritanya. Selanjutnya kita diminta yaitu memasukkan nama ataupun main karakter. Sini merupakan di sini ini inputan nama main karakter kita. Ini menggunakan string nama pemain input next line untuk dapatkan nama pemain kita. Ini merupakan objek dari pemain kita yang kita buat berdasarkan di profil pemain ini, yang kelas pemain. Di kelas pemain kita ada konstruktor. Nah, jadi konstruktor ini merupakan atribut awalnya, atribut awal pemain kita. Seperti di sini ada nama yang akan kita isi nanti, dan ini tidak perlu diisi lagi, hanya nanti nama kita saja diisi. Ini sudah ada yang di setting default, dan kita max HP 100, HP awal 100, dan masih level 1 tentu saja.
Nanti di sini kita akan masukkan, misalnya di sini adalah Mas Bro, masukkan, kita enter. Setelah masuk sini, nah di sini kita akan diminta yaitu misinya untuk mengalahkan berapa monster kehancuran agar permainannya tamat. Jadi di sini kita ketik saja satu agar cepat. Kita ketik satu. Nah, ini merupakan program dari ini. Mana ya? Di bagian target boss atau misi. Nah, di sini kita akan masuk ke perulangan, yaitu akan diminta untuk menginputkan satu angka ataupun lebih. Di sini kita menggunakan try dan catch. Apabila misalnya kita tidak sengaja mengetik A, misalnya kita mengetik A, maka kita di sini akan diberinya error sistem masukkan angka bukan huruf. Nah, kita coba masukkan angka di sini. Akan ke menu eksplorasi, akan masuk ke tahap selanjutnya. Di sini tadi ada array, maka di sini akan muncul atau hitungan apabila di bagian ini target kalahkan satu bos terkumpul. Karena ini masih 0, maka di sini 0 juga. Dia akan menghitung sesuai bos kalah yang kita kalahkan tadi. Nah, di sini karena bulan mainnya tuh, maka di sini di perulangannya akan jalan terus. Nah, perulangan di sini kita punya while untuk perulangannya. Nah, di sini ada menu ataupun display menu. Nah, di sini apabila kita main lagi ataupun MC-nya mati, merupakan apabila ingin berhentinya. Di sini kita lihat pilihan, di sini kita 0 sama seperti bagian ini tadi yang masukkan minimal satu angka tadi. Di sini sama sistemnya juga. Nah, di sini kita ada beda lagi nih. Sini kita mulai pilihan ataupun switch. Sini switch ini sesuai dengan di display yang kita punya di sini, yaitu ada 4. Maka di sini ada 4 case juga. Yang case pertama di sini kita akan misalnya dilanjut perjalanan, maka lanjut perjalanan ini akan menjalankan misalnya seperti ini. Dia akan mencari acak musuhnya. Di sini kita melanjut perjalanan, ada sesuatu yang janggal, maka di sini ada muncul musuhnya lalu teksnya. Di sini karena kita menggunakan sistem random, maka di sini monster yang kita dapatkan juga acak. Karena itu untuk tahap-tahapan level di sini saya menggunakannya itu dengan gacha monster ini ya, yang awal kita buat tadi. Dengan gacha monster kita acak dengan random tadi, maka dengan jumlah 100, maka misalnya jika ini kurang dari 70 nih di number yang di sini, maka akan muncul yaitu monster biasa. Jika dari 90, maka ini akan muncul monster bahaya. Dan sedangkan misalnya kurang dari 100 ataupun yang ini else, akan muncul bosnya yang kita kalahkan nanti. Nah, di sini setelah mengalah, di sini ada musuh bahaya muncul. Ini merupakan metode yang kita buat tadi yang di sini berada. Nah, karena kita memanggil metode ini, maka awas muncul menghalangi jalanmu, maka di sini akan muncul sini. Nah, di sini ada sesuatu yang janggal. Kenapa beda yang dari sini? Karena di setiap ini metode induk bisa diubah beda-beda. Contohnya di jenis monster ini, kita misalnya di sini adalah iblis tadi, di tahapannya kalau tidak salah yang monster, coba lihat monster apa ya, di monster ini tidak salah monster bahaya. Nah, maka ini tadi monster biasa. Nah, monster biasa kan ini ada kita bahaya muncul, maka di sini berbeda-beda juga. Maka bisa di metode induk atau metode utamanya ini bisa ditimpa, kita gunakan ditimpa, ataupun bisa kita gunakan
ini sistem out tergantung risik. Nah, berbeda, dan setiap mini beda-beda, bisa kita panggil beda-beda. Jadi di sini polish RAM atau overridingnya bisa kita beda-beda isinya. Selanjutnya di sini kenapa sih kita menggunakan class jenis monster? Di sini tidak langsung ada public static class monster, extend monster. Kenapa tidak langsung aja seperti ini? Karena kita ingin mengelompokkan. Jadi di jenis monster ini kita akan mengelompokkan misalnya monster biasa, monster bahaya, dan monster kehancuran. Nah, seperti ini. Kita mengelompokkannya interest dari kelas monster. Ini nih interest dari kelas monster ini. Karena di sini kelas monster yang di sini hanya memuat yaitu atribut yang kita milih, atribut yang monsternya atau musuh di MC yang dimiliki MC. Di sini ada mutator yang untuk mengubah darahnya. Ini agar tidak minus di set langsung ke 0. Nah, maka dengan ini menggunakan seleksi juga. Apabila HP-nya normal ya normal, hanya tidak minus. Nah, di sini ada metode kematian dan kehidupan untuk monster. Jika mati monsternya maka sudah akan lanjut ke program selanjutnya. Nah, di sini kita ada aksi. Kita akan lanjut lagi. Di sini kita ada aksi yaitu lari terbirit-birit atau kita lempar dadu dan serang. Di sini contohnya saya akan coba pilih nomor 2. Saya pilih nomor 2 di sini, maka kita akan kembali ke menu awal. Kenapa kita kembali ke menu awal? Karena di sini kita memilih yaitu untuk di lari terbirit-birit. Maka ini kita akan cari lari terbirit-birit. Kita pilihannya karena di sini 2 ini sama. Musuh mati di seleksi deteksi. Istirahat cek status boleh gabung musuh. guys ini kita pilih ini tadi kan 3 sudah sini ya, musuh bahaya muncul. Nah, sebelum itu tadi kan masuk ke pertempuran itu kita ada pilihan tadi, ada pilihan 1 atau pilihan 2. Nah, di bagian pilihan ini jika kita milih 1 maka kita akan mengacak dadu kita dan acak dadu musuh. Jadi akan kita seleksi lagi. Setelah itu power dari MC kita akan dibandingkan dengan power musuhnya. Jadi lebih besaran mana misalnya. Nah, di sini apabila dadu MC dan dadu musuh di sini sama dengan atau sama 1 dengan, maka langsung ada seperti ini. Jika serangan meleset total power jadi 0. Jadi power ini yang akan menentukan di besarnya damage. Nah, damage awal dan damage dadu MC akan ditambahkan sama dengan itu. Karena apabila dadu MC mendapatkan 1 atau dadu musuh mendapatkan 1, maka di MC dan musuhnya akan powernya akan jadi 0. Nah, selanjutnya jika power MC lebih besar dari musuh, maka musuh akan dapat menerima damage. Di sini power MC, ketika deteksi power MC lebih besar dari musuh, maka di MC dapat menghit ataupun memberikan damage kepada musuhnya. Sedangkan di sini power musuh lebih besar dari MC, maka di musuh akan mendapatkan hit kepada pemain dan kita akan terkena damage seperti itu. Nah, di sini ada apabila tidak sama ataupun dadu keduanya sama, maka akan dibilang di sini bentrok ataupun seimbang. Jadi tidak terkena damage. Apabila kita memilih kabur aksi battle 2, di sini kita langsung kabur true. Di sini kabur true ini akan kita akan di true berubah true ruangan battle. Nah, kita akan coba selanjutnya. Kita akan coba nomor 1. Nah, di sini kita terdapat risik suatu Kobin merupakan dari bagian array 1
monster biasa, array ke 1 bagian biasa, bagian kobe. Bagian kobe ini kita coba lihat di sini. Nah, karena biasa ini di bawah 7 monster, di bawah 70 akan string monster acak. Maka monsternya akan kita acak dengan level musuhnya. Level musuh kita acak juga. Level musuh. Sini kita bisa lihat di sini. Nah, level musuh acak, level cat, level MC. Maka di sini level diambil dari level MC yang ditambah 2. Jadi apabila kita semakin tinggi, maka yang diacaknya semakin tinggi juga monster. Jadi semakin tinggi level MC nya, maka tinggi juga yang probabilitasnya kita menemukan monster level tinggi juga. Misalnya sini saya akan lawan di sini monster tactics. Nah, di sini kita akan dadu 5 dan sedangkan goblinnya 8. Maka bentrokan goblin terkena 12. Kenapa kamu menggunakan bentrokan? Di sini kita lihat lagi. Di perulangan sini kan kita pilih serang di 1. Jika aksi battle 1 sini powernya kita dan dadu. Nah, ini di sini sih semuanya seleksi if semuanya. Kita lihat sini adalah tadi hit kamu. Nah, ini bagian nih power masih. Nah, hit kamu menggunakan bentrokan, maka power MC dan power musuh. Nah, karena power kita lebih besar dari power musuh seperti rumusnya tadi, maka hit kan di sini kita menggunakan bentrokan. Karena apa? Karena level kita ataupun power kita lebih besar. Di sini kita lihat sini. Nah, max HP kita dan di base damage kita lebih besar dari base damage. Base damage apa ini namanya di monsternya. Nah, kita coba kita kalahkan. Nah, di sini kita berhasil mengalahkan goblin tadi. Setelah mengalahkan goblin, kita akan mendapatkan XP-nya. Bagaimana kita bisa mendapatkan XP-nya di sini? Nah, di sini kita akan jika musuhnya mati ataupun ini tadi mati. Nah, di sini yang matinya ini kita bisa ketemukan di bagian monster. Nah, ini metode kematian dan kehidupan untuk monster. Jika musuhnya terdeteksi mati, maka akan ngedrop ataupun drop XP-nya ini. Drop XP yang kita dapat merupakan dari ini musuh. Ini adalah nah, kita coba lihat musuh. Nah, kan gini tambah XP setiap kita mengalahkan di musuh, XP kita akan bertambah. Ini metode untuk menambah XP nya. Jadi sini ada seleksi lagi. Apabila XP kita lebih dari 100, maka program yang akan berjalan yaitu level up, yaitu kita akan menambahkan 1 level di setiap melebihi 100 ini. Dan max HP kita bertambah 20 dan bisa damage kita pun bertambah 10. Dan untuk di experience kita akan kita reset lagi kembali ke awal, yaitu ke 0. Karena ini kita menghitungnya sesuai level. Kan di sini ada experience dan level, di sini beda. Selanjutnya di sini apabila kita mendapatkan ini tadi naikkan level, ya level up, kita akan didapatkan ini selama level up. Untuk cek statusnya kita bisa coba seperti metode cek status yang berada di tinggal tadi di case nomor 3 ini. Coba ketik 3 akan memanggil metode, yaitu metode dari pemainnya tadi, yaitu cek status.
yang berada di cache 3. Ke pilihan ketiga. MC cek status. Maka ini status kita bernama Mas Bro, level kita masih 1 dan HP kita seperti ini, max HP kita dan damage kita 20. Selanjutnya di sini kita coba lagi, kita coba cari musuh. Masih rutin, masih kita kejar coba. Nah di sini karena goblinnya lebih besar, levelnya lebih besar kita, maka kita masih menang. Coba lagi level 3. Level 3 kita masih level 1, maka kita akan kesulitan melawannya. Karena si dadu kita lebih besar, maka kita menang. Kita coba lagi, kita menang lagi. Beda tipis. Coba menang. Mas Bro menang. Kita coba lagi di sini. Zombie kan setiap musuhnya beda nama musuhnya dan levelnya berbeda-beda. Tergantung dari ini tadi di bagian acaknya tadi, di bagian acak, power musuh ini. Nah ini bagian monster diacak, karena diacak jadi hasilnya sini random. Kita coba lawan terus. Nah kan kita level 2 tadi, sesuai dengan itu. Kita coba cek apakah ketiga. Kita cek ketiga. Nah experience kita di reset lagi jadi 0 dan level kita 2, dan kita mendapatkan peningkatan damage di sini, dan kita peningkatan max HP kita lebih tinggi. Nah di sini kita akan coba heal. Di health point ataupun HP kita di sini kurang dari max HP kita. Kita coba, kita berhasil heal. Kita coba cek lagi. Nah di sini damage sini health point kita bertambah sesuai ini kita menggunakan di cache 3 ini, yaitu program ataupun metode, yaitu istirahat ini. Di bagian istirahat ini sangat gampang, yaitu HP label HP kita akan kita samakan dengan max HP kita, jadi otomatis akan sama di nilai max HP. Nilai health point yang kita gunakan, jadi sesuai dengan max HP, jadi tidak perlu selanjutnya kita akan coba ketemukan musuh. Sini masih serigala, kita coba. Di sini kita dapatkan dadu lebih besar dan musuh lebih besar, tapi sistemnya kita di sini malahan kita mendapatkan hit ekstra dan kita menekan bedrockan dengan serigala ini. Untuk menambah kesulitannya, kita bisa aja atur di bagian pemain ini. Bagian ini kita ubah saja, misalnya base damage-nya untuk base damage-nya 5 ataupun HP-nya 5, dan kesulitan monsternya pun bisa kita atur di bagian ini tadi. Di bagian main dunia di sini. Nah, di bagian sini kan ada ini damage, ini damage. Nah, setiap seperti darah, damage. Nah, kita lihat di jenis monster ini. HP, base damage, speed drop. Berarti yang awal itu adalah HP-nya dan base damage. Nah, di sini merupakan base damage. Sini base damage dan base damage. Maka yang di sini adalah HP awalnya tadi.
Nah, semuanya dikali dengan level musuhnya ataupun level ini. Nah, level kita dapatkan dari level MC kita. Kita coba lawan lagi. Kita berhasil mendapatkan yang ketiga. Kita coba lawan lagi. Maka kita bertemu dengan sampai bertemu dengan monster utamanya. Kita coba arena peluangnya kecil, maka ini tergantung kehokian yang kita punya. Coba. Nah, di sini kita mendapatkan musuh utamanya. Nah, ini musuh utama. Maka ada kita setting satu, apabila kita berhasil mengalahkan di monster kehancuran ini, maka kita akan bisa memenangkan game. Di sini monster kehancuran tadi. Monster kehancuran akan memunculkan panel seperti ini tadi. Cuaca berubah seketika. Naga pemusnah level 2 telah muncul di hadapanmu. Kita coba kita serang. Naga, kamu hancur, kamu menerima damage 1. Karena ini bos, jadi sangat sulit mengalahkannya. Nah, kita coba. Nah, game over. Di sini game over. Nah, kenapa bisa game over? Karena di sini pemain kita yang kita gunakan di sini mati. Ini ada metode kehidupan dan kematian. Kita coba lihat di pertempuran di sini musuh mati kan ini. Apabila kita berhasil mengalahkan di naga tadi, maka akan muncul metode yang seperti ini. Merupakan ending dari ceritanya. Info bos dikalahkan, pemandangan juga kalahkan dan musuh. Nah, ini kita kalah tadi, pandangan kita akan hilang dan kita dikalahkan. Kita lihat MC mati. Nah, kan MC mati. Berarti di sini ada lagi, jika MC nya terdeteksi di sini, yaitu mati ataupun kalah di permainan, akan muncul seperti ini. MC nya mati dan ada metode ada di display yang akan muncul seperti ini outputnya. Bagaimana sih kita bisa mendeteksinya? Mendeteksi apabila kita berhasil mengalahkan bos kehancuran. Kan di sini kita mempunyai di kelasnya aja nih, kan ada kelas monster kehancuran, kelas. Bagaimana kita akan mendeteksi hanya monster kehancuran? Di sini kita menggunakan yaitu deteksi menggunakan ini instance CO, yaitu agar mendeteksi kelas dari mana kelas yang kita kalahkan itu. Nah, saya akan coba jalankan programnya dan mendapatkan ending yang kita coba Rafael, kita akan mendapatkan ending. Kita akan mencoba mendapatkan good ending. Kita coba ke satu saja. Kita harus grading kita.
Jadi semakin tinggi level dari penyihirnya, maka semakin sulit juga kita mendapatkan ininya, mendapatkan kemenangan. Kita berhasil mendapatkan ke level 2. Berhasil ke level berapa itu tadi? Level 3. Kita akan lanjutkan, kita berarti level, kita lihat level di sini kita masih level 3 dan XP kita sedikit lagi. Sini levelnya level 5, jadi susah. Nah, kita berhasil level 4, kita akan coba istirahat. Nah, kita coba mengalahkannya, apakah kita bisa? Nah, sepertinya kita masih tak bisa, jadi kita akan lari saja dulu. Nah, sepertinya kita akan bisa, karena di sini Raja Iblisnya masih level 1. Kita coba kalahkan. Nah, karena kita berhasil mengalahkannya, maka kita mendapatkan ending seperti ini. Selamat, kamu telah menyelamatkan dunia lain. Kau berhasil membasmi satu entitas kehancuran. Akan muncul metode yang muncul dari target bos kita awal isi. Kalau kita isi 100, maka kita harus mengalahkan 100 yaitu dengan 100 ini monster hancuran. Ceritanya akan mendapatkan tamat atau good ending dan program pun berakhir. Ya, jadi untuk demo program yang saya buat ini seperti itu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.